Beberapa bansos juga yang didistribusikan dari Korcap Kota Bekasi untuk pembina-pembina ya. Beberapa pembina yang mengalami kesulitan. Pramuka berbasis online atau pramuka tapi latihannya daring. Hasil latihan pun tidak akan sehebat hasil latihan yang biasa bertemu langsung, berkumpul langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Balik lagi di channel Manusia Tunas Kelapa dengan tema ngeduprak. Nurdin Mulia Pramuka. Oke, hari ini kita ngeduprak cukup jauh dari sekretariat kita, cukup jauh dari tempat peradaban kita. Sekarang kita lagi ada di Bekasi Barat, Provinsi Jawa Barat. Kita sekarang mau ngeduprak sama salah satu pelatih muda, salah satu pembina gudeg, salah satu pembina yang cukup unggul dalam bidang apapun. Beliau bernama Kak Ronald Stepanus Sapteno. Apa kabarnya Kak Ronald? Alhamdulillah Kak. Kak, kesibukannya apa nih Kak di masa-masa kayak gini? Ini kita lagi sibuk PPDB sama ngurusin beberapa hal terkait tentang kegiatan di Portir Cabang. Kan ada beberapa bansos juga yang didistribusikan dari Korcap Kota Bekasi untuk pembina-pembina yang ada di wilayah Kota Bekasi yang terdampak COVID. Ngomong-ngomong masalah pembina Kak, namanya pembina biasanya kan di gudeg nih ya Kak. Ya, Kabarnya gimana nih Kak pembina gudeg, terutama ya di Kakak sendiri atau umumnya ya di Bekasi ini? ya jadi memang dengan adanya COVID-19 ini memang cukup menghantam dunia kepramukaan, ya khususnya yang saya tahu di wilayah Bekasi Barat ataupun di Kota Bekasi. Karena memang di wilayah kita ini tidak semua pembina bisa melakukan eksplorasi bagaimana kita supaya kegiatan pramuka tetap berjalan walaupun dalam kondisi yang darurat gitu. Tapi memang ada beberapa juga pembina yang alhamdulillah masih bisa melakukan inovasi-inovasi tertentu gitu ya, terutama dalam supaya bagaimana caranya program latihan itu masih berjalan walaupun secara daring atau online. Nah, tapi memang kita juga bisa maklumin ketika ada beberapa pembina yang mengalami kesulitan gitu ketika menghadapi situasi yang sampai saat ini kita masih belum tahu kepastiannya kapan akan selesai gitu Kak. Inovasi-inovasi sendiri yang Kakak tahu apa Kak? Apa masih zaman gitu atau masih ngikutin zaman masalah pramuka berbasis online atau pramuka tapi latihannya daring? Ya, jadi kalau memang saya amatin sejauh ini di Kota Bekasi ada beberapa pembina yang memang melaksanakan sistem latihan itu secara daring, online. Walaupun memang tidak secara sistematis, tidak secara terstruktur, tapi memang itu tetap mendapatkan apresiasi dari pihak Pusdiklacap yang saya tahu, terutama dari Wakabinawasa di Kortir Cabang. Beliau mengapresiasi beberapa pembina yang bisa melakukan latihan secara online, daring. Ya, sebenarnya sekarang kita sudah tidak kesulitan lagi untuk memilih media ya, media-media digital. Udah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita lakukan tatap muka secara online gitu ya. Tapi memang walaupun begitu, kita pasti tahu lah efektivitas hasil latihan pun tidak akan sehebat hasil latihan yang biasa bertemu langsung, berkumpul langsung. Seperti itu. Apalagi kan pramuka ini kan dikenal dengan luar ruangan gitu ya. Kadang-kadang kita latihan pun di dalam ruangan masih belum efektif. Nah, apalagi kalau misalnya yang secara online gitu. Karena kan memang pramuka ini kan disetting untuk latihannya itu senang, gembira. Nah, kalau secara online kan itu sulit untuk dilaksanakan. Nah, mungkin salah satu yang inovasi yang bisa kita tiru itu ya salah satunya Kak Rizwan ini. Kita dengan cara ngeduprak gitu kan, ngobrol, diskusi, santai, kemudian di-share ke link YouTube, jadi memberikan wawasan-wawasan tertentu. Tapi memang sampai sejauh ini di Kota Bekasi dan rekan-rekan saya di Bekasi Barat pun masih belum bisa sampai sejauh itu. Itu mungkin Kak. Kalau Kak Ronald sendiri apa yang inovasi apa yang Kakak lakukan untuk gudeg Kakak yang di SD Bintara 11 ini? Nah, kalau di SD ini kita memang sempat terhenti karena memang kan kita belum punya persiapan apapun gitu. Kita nggak punya fasilitas-fasilitas hal yang sekiranya bisa menunjang kita untuk tetap berjalan latihan gitu ya. Tapi komunikasi dengan peserta didik kita bisa lewat orang tua gitu.
Walaupun memang karena kan kalau kita berkumpul itu sulit. Nah, tapi kalau untuk di Gudeg Penegak di SMK saya masih berjalan. Bahkan baru kemarin peserta didik saya di Penegak itu melaksanakan kegiatan, dia membuat satu film audio visual, kemudian dia share ke link YouTube gitu. Jadi film yang sekiranya menggambarkan bahwa kehidupan pramuka tidak boleh terhenti akibat dari COVID ini, dan itu sudah di share linknya. Nah, untuk SD sendiri jujur saja memang saya agak kesulitan gitu, karena kan kalau SD tidak seperti SMP SMA ya. Betul. SD punya kendala-kendala, punya kesulitan-kesulitan tersendiri yang sulit untuk diaplikasikan. Itu kan. Berarti benar-benar off, Kak? Ya, untuk saat ini latihan di SD sepertinya kita off-kan dulu, karena memang instruksi langsung dari Kamabigus, kegiatan belajar mengajar saja diberhentikan, apalagi ekstrakurikuler gitu kan ya. Itu langsung perintah dari Kamabigusnya langsung gitu. Ditambah lagi Mendikbud kemarin ketika live Zoom meeting kan, tahun ajaran boleh berjalan bagi di zona hijau, tapi untuk kegiatan olahraga ekstrakurikuler itu wajib dihentikan. Nah itu ya, jadi kita ikutin aturan yang sudah berjalan itu. Ini ya Kak, kan Kak tadi bilang ngikutin aturan dari pemerintah. Kalau dari diri Kakak sendiri, menurut Kakak gimana tentang aturan tersebut? Ya, jadi gini, kalau pramuka itu kan satu organisasi yang memang sudah terorganisir gitu dari atas. Tapi kita pun sudah dibiasakan bagaimana kita pramuka bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu kan. Ketika kita satu saat pergi ke kemah ke satu tempat, kita beradaptasi dengan lingkungan, begitupun dengan aturan-aturan yang ada di lingkungan tersebut. Kalau misalnya di lingkungan tersebut tidak boleh motong ayam, berarti kita nggak boleh potong ayam. Nah, itu pun sama. Jadi logikanya masuk ke sana bahwa pramuka tetap harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah, karena memang kan pramuka di Indonesia ini kan berada di lingkup satuan pendidikan gitu kan, berada di dalam sekolah. Jadi mau nggak mau kita harus ikut adaptasi dengan aturan-aturan yang dimainkan tersebut gitu. Jadi kita nggak bisa melawan arus juga gitu. Kalau melawan arus, efeknya nanti resikonya agak berbahaya gitu. Kalau misalkan ya Kak, kalau misalkan semua orang kayak Kak Ronald atau semua orang ngikuti aturannya, itu ada wacana atau ada sasarannya nggak sih Kak, sampai kapan ekstrakurikuler itu dihentikan? Kalau yang saya lihat kemarin, selama masa pandemi ini belum berhenti total 100%. Nah, pemerintah pusat kan kemarin saya dengar memiliki prediksi bahwa Desember sudah bisa selesai gitu kan, Januari kita bisa hidup normal kembali. Nah, mungkin kita pun berprediksi sampai sejauh itu. Nah, mungkin kalaupun memang terjadi seperti yang pemerintah prediksikan, ya kita sudah menyiapkan berbagai macam opsi gitu. Bagaimana pramuka ini masih tetap bisa berjalan walaupun di masa situasi pandemi darurat. Tapi ya yang saya tahu sih, September itu kan katanya KBM akan mulai berjalan kembali gitu di Kota Bekasi. Tapi itu pun masih dalam tanda kutip masih wacana. Nah, kalaupun misalnya memang tidak bisa dilaksanakan, ya mau nggak mau kita akan ikut itu. Gitu mungkin Kak. Oh ya Kak, ini saya dari tadi ngelihat ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Ini kayaknya semuanya prestasi semua nih Kak. Ada yang juara lomba tingkat, ada yang juara lomba penggalang ceria, dan lain sebagainya. Kak, ini Kakak pramuka cuma hanya sekedar lomba atau mengikuti aturan-aturan yang ada Kak pramukanya? Jadi kita kan kalau orang mungkin di luar sana memang tahu bahwa pramuka memang di Bintara 11 ini terkenal dengan di dunia lombanya. Tapi kita pun kan tidak menjadikan piala ini sebagai sebuah patokan utama. Jadi piala-piala atau lomba-lomba itu sebagai ajang tolak ukur aja, ajang bermain untuk anak-anak. Kan ada satu metode kepramukaan, bukan metode ya. Jadi salah satu cara bagaimana menghadirkan suasana yang menarik dan menantang ke peserta didik kita. Nah, itu salah satunya lomba. Memang nggak satu-satunya, tapi salah satunya adalah dunia lomba. Jadi menarik dan menantang. Nah, untuk memikat anak-anak supaya tertarik gitu ya diikuti pramuka. Nah, itu kita lakukan. Tapi nggak cuma itu. Sebelumnya kita kan punya pembenahan sistem administrasi Gudeg gitu. Bagaimana Gudeg ini bisa berjalan sesuai dengan jukran gugus depan gitu ya yang ditetapkan oleh Kuartian Nasional. Walaupun memang 100% kita nggak bisa lakukan karena memang terkait dengan daya dukung dan fasilitas. Tapi setidaknya kita nggak terlalu melenceng gitu. Nah, kemarin salah satunya kita kemarin pergi ke Festival Penggalang Ceria itu, kita ikut gugus depan unggul karena sebelumnya Gudeg kita diakreditasi, terakreditasi gitu kan oleh Kuarcap Kota Bekasi. Nah, ketika sudah terakreditasi oleh Kuarcap Kota Bekasi dan dinyatakan bagus secara administrasi, baru kita diberangkatkan di gugus depan unggul. Berarti kan itu bukan hasil dari lomba,
tapi memang dari hasil sistem penataan administrasi yang mungkin dirasa menurut Kuartir Cabang layak gitu lah. Bukan bagus banget sih, cuman layak lah gitu. Makanya ya kita alhamdulillah bisa punya kesempatan ke sana. Gitu, Kak. Administrasi yang menurut Kakak layak itu administrasi yang kayak gimana, Kak? Jadi kalau sistem administrasi di gugus depan itu kan banyak, Kak. Ada kalau nggak salah 8-9 standar. Nah, 8-9 standar itu ya kita coba penuhi, gitu kan. Nah, tapi kebanyakan dari administrasi di gugus depan itu hasil dari proses latihan sebenarnya. Betul. Jadi kita nggak harus kerja semalaman untuk nyelesain administrasi, nggak begitu. Apa yang kita lakukan aja sebenarnya, kita latihan rutin hari Sabtu. Kan harus ada absensinya gitu kan, ada anak ada absensinya. Kemudian kita jalankan SKU, kita jalankan SKU-nya, ada tanda buktinya, ada kayak gitu. Nah, mungkin kalau di sistem administrasi penguatan dasarnya itu ada di Mugus, Musyawarah Gugus Depan. Lahirlah dari Mugus itu kan, lahir Ketua Mabigus. Dari Mugus itu lahir program kerja. Dari Mugus itu kita punya uang kas, karena itu ditentukan di hasil Mugus. Biasanya gitu kalau kunci administrasi, orang meriksa administrasi dia akan minta dokumen Mugus dulu. Mana dokumen Mugus? Kalau dokumen Mugus ada, maka dia akan periksa administrasi semuanya. Tapi kalau dokumen Mugus nggak ada, dia nggak pernah Mugus, berarti administrasi yang lain itu cuma sekedar fiktif gitu. Berarti emang Mugus itu penting nggak? Kunci. Itu kuncinya malah? Kunci, pintunya. Jadi kalau nggak Mugus, dari mana ada program kerja? Program kerja itu kan dilahirkan di Mugus. Benar, Ketua Mabigus dilahirkan di mana? Di Mugus. Di Mugus. Iya. Jadi kalau nggak ada Mugus, kok tiba-tiba ada ketua? Dari mana kok tiba-tiba ada uang kas? Gitu kan? Berarti kuncinya ada di Mugus. Kalau Mugus itu dilaksanakan, berarti sistem penataan administrasi kesananya insya Allah berjalan gitu kan. Tapi kalau dari Mugusnya aja udah nggak ada, berarti administrasi yang selama ini dibuat, berarti itu bohong. Bukan bohong, maksudnya dalam arti ya seada-adanya aja gitu. Iya. Ini Kak, banyak di luar sana yang menganggap administrasi di Gerakan Pramuka itu ribet. Padahal kalau misalkan saya ngedengar omongan Kakak, ternyata ya kalau misalkan melakukan hal-hal seperti biasanya, ngikutin aja alurnya, itu tinggal ditumpahin di kertas ya. Semudah itu gitu, betul, Kak. semudah itu Sebenarnya semudah itu. Semudah itu. Jadi sekarang misalnya di standar 2 program kerja gitu kan, standar 2 program kerja. Nah, itu program kerja itu kan ada program kerja latihan, ada program kerja 3 bulan per tahun, 3 bulan, per 6 bulan, per minggu. Nah, program kerja di per minggu itu program latihan. Program latihannya ada apa nggak? Ada, misalnya kan. Kalau nggak ada, berarti program latihan mingguan selama ini setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat atau hari apapun misalnya. Ya berarti itu kan asal-asalan. Tapi kalau misalnya terlihat, ada program latihannya, jelas, minggu ini latihan ini, minggu depan latihan ini, minggu depan latihan ini. Terus absensi peserta didik, ya masa kita nggak ngabsen? Ya kan? Dari mana nanti kita punya sistem penilaian kalau misalnya kita nggak punya absen anak-anak, sedangkan di SKU itu kan bisa memenuhi salah satu syarat kecakapan umum itu kan 8 kali latihan minimal berturut-turut. Kalau kita nggak punya absen latihan, dari mana kita tahu dia latihan berturut-turut 8 kali? Kan gitu. Jadi sebenarnya administrasi itu keseharian kita, Kak. Keseharian kita dituangkan di dalam kertas itu sebagai bukti otentik kita. Gitu. Penting nggak? Penting banget. Kenapa? Karena itu sebagai dokumen kita. Dokumen itu dalam arti gimana? Kita akan tahu bahwa kita mengadakan satu kegiatan perkemahan lomba LT1 misalnya, atau perkemahan Sabtu Minggu di sekolah. Tanggal berapa kita akan laksanakan? Itu kan harus kita tentukan dari 1 tahun sebelumnya. Gitu, jadi dari misalnya contohnya saya nih di Gudep saya ini kebetulan biasa dilaksanakan di akhir Maret tanggal 31. Gitu kan, tanggal 30 di akhir Maret atau di pertengahan April, mentok-mentoknya di pertengahan April. Nah, dari mana LT1 itu dilaksanakan? Itu hasil dari penetapan program kerja dari 1 tahun sebelumnya. Seperti itu, Kak. Dari mana misalnya ada kenaikan tingkat ramu kalau untuk di kita SD nggak ada kerakit sih, masih ramu gitu ya, mentok di ramu. Tapi kalau di siaga kan ada siaga mula, bantu tata. Nah, itu kan ada alur penetapan, ada alur penetapan gitu. Kalau kayak Kak Ronald sendiri di sini pembina penggalang atau pembina siaga, Kak? Saya kebetulan pembina, sebenarnya saya ketua Gudep juga, tapi saya juga ikut juga di pembina penggalang putra, nah gitu. Nah, untuk pembina penggalang putrinya ada lagi satu lagi, Kalia tuh, kemarin sudah berjalan. Nah, untuk ketua Gudep putrinya ada lagi, dan untuk ketua Mabikus kita sekarang masih dipegang sama ibu kepala sekolah langsung. Kita juga masih kebingungan, Kak. Dari kemarin kita ngobrol, kemarin kita ngeduprak, masih banyak orang yang bingung sama yang namanya administrasi. Padahal kalau misalkan kita
anggap itu prioritas, itu sangat prioritas. Kalau misalnya kita anggap penting, itu sangat penting, ya kan? Yang kita bingungkan itu tidak ada sosialisasi langsung, Kak. Sosialisasi langsung dalam artian setiap sekolah punya nih tata cara penyusunan program kerja, tata cara penyusunan administrasi di Gerakan Pramuka. Kadang kita nggak taunya di situnya. Makanya banyak orang yang ikut KMD itu tujuannya cuma buat biar bisa bikin administrasi. Padahal tujuan dari KMD pun bukan hanya dari administrasi gitu, Kak. Itu kalau di sini sendiri, di sini nih, Kak, di wilayah sini itu administrasi itu biar kita tahu gimana caranya. Jadi gini, Kak, kalau di Kota Bekasi itu yang selama ini saya laksanakan, jadi sudah berjalan 2-3 tahun terakhir ini di Kuarcap itu memang ada ketentuan bahwa setiap gugus depan itu harus terakreditasi. Jadi contoh misalnya, kita pertama kali ada akreditasi Gudep itu tahun 2018 dan itu salah satunya Gudep saya. Dan bukan Gudep saya aja, tapi setiap kuartir ranting itu wajib menunjuk salah satu gugus depan di wilayahnya siapa yang akan diakreditasi, gitu kan. Nah, Kuarcap baru datang. Nah, Kuarcap kuartir ranting berarti kan tahu, oh ini layak untuk diakreditasi, oh ini enggak, gitu kan. Nah, kita tahunya dari sana. Terus kemudian bagaimana kok pembina nggak tahu dalam sistem administrasi seperti Kak Rizwan tadi sampaikan. Sebenarnya, Kak, aturan-aturan dalam pengelolaan gugus depan itu sudah tertuangkan dalam Jukran pengelolaan gugus depan. Dan itu ada kursusnya, kursus pengelolaan gugus depan. Nah, kebetulan kemarin saya waktu awal Januari 2020 kita rapat paripurna tuh di Kuartir Ranting Bekasi Barat, kita mengagendakan ada kegiatan kursus pengelolaan gugus depan. Nah, itu kursus pengelolaan gugus depan itu untuk mensosialisasikan kepada para pembina bagaimana mengelola gugus depan yang baik dan benar. Kalau udah berbicara mengelola gudep, berarti termasuk administrasinya. Gitu, Kak. Karena dari tadi ngomongin akreditasi gudep. Itu semua kuartir cabang melaksanakan itu atau cuma Bekasi ini, Kak? Setahu saya sih enggak. Setahu saya sih memang ada kuartir cabang yang melaksanakan, ada yang enggak. Nah, kalau di Kuarcap Kota Bekasi sendiri melaksanakan, bahkan itu diwajibkan ya. Diwajibkan. Kuarcap punya agenda khusus di bulan Oktober atau November dia melaksanakan akreditasi ke gugus depan. Nah, tapi tetap seperti yang saya sampaikan tadi bahwa itu hasil dari penunjukan dari kuartir ranting, gitu kan. Enggak semata-mata langsung Kuarcap datang gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya saya lihat ya memang nggak di semua kuartir cabang dan kuartir daerah melaksanakan, nggak semua. Cuman kan itu kan hak prerogatifnya ada di kuartir cabang. Contohnya mungkin di Kuarcap Kota Bekasi seperti ini, belum tentu di Kuarcap Kabupaten Bekasi, belum tentu di Kuarcap Tangerang mungkin dan lain-lain. Itu yang saya tahu sih begitu. Cuman memang itu sudah menjadi kewenangan hak dari kuartir cabang sebagai penaung dari wilayah kota, gitu kan. Nah, alhamdulillah sih di Kota Bekasi selama ini sudah berjalan seperti itu. Kalau misalkan di sekolah nih, Kak, di satu lembaga itu kan ada yang namanya akreditasi lembaga, ya kan, atau sekolah. Akreditasi sekolah, gitu ya kan ya. Itu kan sangat penting banget tuh si akreditasi ini untuk si lembaga tersebut. Kalau misalkan akreditasi gudep, apa enggak dia nyambung ke sekolahnya, Kak? Karena gudep itu kan ada sekolah. Jadi maksud saya gini, Kak. Ya berarti kalau akreditasi sekolahnya udah selesai, gudepnya juga udah selesai. Enggak gitu? Enggak. Jadi gini, Kak. Kalau akreditasi sekolah kan lembaga di sekolah itu sendiri kan. Tapi kalau pramuka itu kan, pramuka itu bukan sekolah, cuman pramuka memang berada di dalam satuan pendidikan, gitu kan. Tapi bukan berarti pramuka itu ya sekolah itu, bukan. Jadi tetap secara administrasi itu terpisah. Administrasi pramuka dengan administrasi sekolah jelas terpisah. Dan itu jelas-jelas harus dievaluasi dua-duanya kan. Itu melalui evadir kalau misalnya akreditasi sekolah lah ya. Nah, di pramuka pun sama. Jadi nggak serta-merta ketika akreditasi sekolahnya A, akreditasi pramukanya ikutan A, enggak. Gitu kan. Belum tentu misalnya akreditasi sekolahnya bagus, belum tentu akreditasi pramukanya bagus. Administrasi kepramukanya bagus apa enggak kan belum tentu. Karena kan itu terpisah. Pengurusannya pun terpisah, manajemennya pun terpisah, gitu kan. Nah, gitu. Jadi penting sebenarnya gudep itu terakreditasi. Kenapa? Untuk mengetahui sejauh mana gudep ini aktif, gitu Kak. Setahu saya untuk melihat keaktifan gudep itu dilihat dari sistem administrasi yang baik, gitu Kak. Yang saya bingungin gini, Kak, kalau misalkan ngelihat baik atau enggaknya, jelas baik karena sudah diakui lah, Kak. Kalau misalkan sudah diakreditasi, jelas sudah ada ya tim formaturnya udah ada, kita udah dicek segala macamnya. Tapi kan yang jadi permasalahan, nggak setiap kuartir cabang, nggak setiap kuartir daerah, nggak setiap kuartir ranting mungkin yang punya program kerja mengakreditasi gudep.
Nah itu mungkin bisa menjadi salah satu kendala juga Kak. Itu juga bisa menjadi salah satu kendala. Tapi kita pun mungkin tidak bisa serta-merta menyalahkan kuarti cabang tersebut. Kan bisa saja mungkin ada berbagai macam kendala di kuarti cabang. Yang menurut kuarti cabang ini sepertinya gugus depan belum siap. Dia belum bisa untuk mewacanakan, mengagendakan kegiatan pengakreditasian di setiap gugus depan. Itu kita juga harus bisa melihat situasi kondisi. Tapi kalaupun memang kuarti cabangnya sudah bisa melaksanakan, ya alhamdulillah gitu kan. Cuman intinya gini Kak, ada atau tidak akreditasi, intinya pembina yang berada di pangkalan di gugus depan itu harus sudah siap secara administrasi. Kenapa? Karena itu kebutuhan pribadi gitu Kak. Kebutuhan pribadi. Kalau nggak terdokumentasikan setiap kegiatan kita, sayang kita capek karena kegiatan pramuka itu mahal. Betul. Satu kali kita kemah itu bisa ngabisin 10 juta ke atas lah. 10 juta ke atas kita bisa ngabisin anggaran. 13 juta, 16 juta. Apalagi kalau misalnya kemahnya di luar sekolah. Wah, itu bisa puluhan juta. Iya. Sayang kan kalau nggak terdokumentasikan gitu kan. Kalau misalnya terdokumen kan lengkap. Oh, kita suka mengadakan kegiatan kemah, suka. Mana buktinya? Ini kita liatin. Anggarannya mana? Ini ada di proposal. Laporan pertanggungjawabannya ada ini, gitu. Foto-fotonya ada jelas ada di situ. Jadi kan enak gitu. Jadi sayang banget kalau misalnya ternyata kegiatan pramuka ini yang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa pramuka adalah organisasi paling mahal. Bisa dikatakan betul, gitu kan. Cuma ya gitu, kalau nggak terdokumentasikan ya sayang. Itu ada kayak sertifikatnya gitu nggak sih Kak? Ada. Kalau itu? Ada. Kita punya sertifikat akreditasi, kebetulan kemarin baru keluar dari kuarti cabang, udah kita ngasih ke kita. Ada sih, cuman saya nggak. Ini Kak, masuk akal nggak sih Kak kalau misalkan setiap kuarti cabang punya kalimat atau punya kata-kata selain akreditasi? Kayak misalkan di saya nih, saya nanya di Kakak dulu. Di Kakak ada yang namanya gudep unggul nggak setiap kuarti ranting? Nggak ada. Kalau istilah gudeg unggul itu kan biasanya untuk di nasional ya. Nah kalau di kuarti ranting itu masuknya, kalau misalnya kita itu biasanya bisa disebut dengan supervisi ya, supervisi administrasi. Jadi ada gudeg aktif gitu kalau di Kuaran. Kuaran waktu itu kita Kuaran Bekasi Barat pernah menyelenggarakan lomba gudeg aktif. Nah itu diperiksa administrasi. Oh ini berarti Kak. Kalau misalkan ini saya aja ya, maksudnya sepemikiran saya berarti akreditasi itu mungkin udah di hampir keseluruhan kuartir cabang itu menyelenggarakan hanya saja dengan embel-embel yang berbeda. Kayak misalkan di saya nih Kak, di saya tuh ada yang namanya gudeg unggul Kabupaten Tangerang. Di Kabupaten Tangerang tuh udah ada gudeg unggul. Bahkan sekarang udah sampai gelombang ketiga. Jadi per tahunnya itu selalu dipantau sama kuartir cabang tentang administrasinya, tentang kegiatannya, bahkan kepembinaannya, mabigusnya, semuanya dikasih pelatihan tentang gugus depan unggul itu. Jadi emang mungkin jadi itu memang mungkin salah satu cara yang ditetapkan oleh kuartir cabang mungkin di Tangerang, kebijakannya menerapkan seperti itu, tapi tujuannya tetap sama Kak, untuk mengangkat moral dari pembina-pembina di gudep ini supaya administrasi di gugus depannya lebih tertata. Seperti itu aja. Jadi tujuannya sama sih Kak. Mau namanya akreditasi, mau namanya supervisi, mau namanya gudeg unggul, intinya tujuannya sama. Bagaimana gugus depan ini aktif. Nah, keaktifannya itu dilihatnya dari dokumen-dokumen yang ada di administrasi. Gitu. Berarti lomba doang nggak cukup ya Kak? Nggak cukup. Buat nunjukin bahwa dia pramuka banget. Nggak cukup Kak. Jadi memang kan ada salah satu senior saya di Pusdiklat Cap Kota, dia mengatakan bahwa prestasi di pramuka itu bukan tujuan, tapi itu hanya sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di pramuka itu kita harus pembina menghadirkan suasana menarik dan menantang untuk peserta didik, gitu kan? Nah, salah satu caranya itu adalah dengan prestasi, yaitu dengan kegiatan-kegiatan lomba. Kan kalau lomba jelas menarik pasti. Menantang apalagi. Kan anak-anak tertantang untuk bisa jadi yang terbaik. Iya. Tapi tetap kita doktrinnya bukan untuk menjadi juara ke anak-anak. Doktrinnya bukan itu. Cuman itu hanya sebagai salah satu alat kita sebagai pembina menghadirkan. Dan bukan satu-satunya. Itu hanya salah satunya. Dari sekian banyak kegiatan menarik dan menantang yang bisa dihadirkan di pramuka, nah itu hanya salah satunya aja gitu. Saya juga ngeliat nih Kak. Ini penghargaan ini nggak cuma ada di wilayah Bekasi saja atau wilayah Jawa Barat saja. Ini ada yang dari DKI Jakarta, ini ada yang dari Kabupaten Tangerang, ada yang dari dari mana-mana lah ini ya. Itu gimana cara dan gimana ceritanya Kakak bisa nyari salah satu itu tuh mencapai salah satu tujuan itu nyampe ke jauh sana. Emang di sini kenapa? Ya, jadi gini Kak, memang dulu gitu awalnya di 2012
Saya itu kan sama rekan saya, salah satunya mungkin sekarang sudah tidak aktif di sini, tapi masih aktif di gugus depan lain, Kahuda. Nah, jadi memang 2012 itu kita pertama kali membentuk. Jadi menghadirkan kegiatan kepramukaan pertama kali di gugus depan kita, di pangkalan kita. Nah, itu semuanya proses, Kak. Kita pertamanya sekedar main gitu kan, ajak anak-anak main, ayo main, kita lomba ke sana, ke sini. Kita waktu itu masih pertama kali di Bekasi. Nah, kesininya kita juga pengen nih, peserta didik kita ini kenal yang ada di luar, maksudnya bukan kenalan secara pribadi, tapi dalam arti yuk kita lihat di sana gitu kan. Ya akhirnya kita coba main, ada lomba di Jakarta ya kita main Jakarta. Kadang kan saya juga dapat info dari Kak Rizwan, ada lomba di Kabupaten Tangerang. Ketika fasilitas dan daya dukung dari orang tua cukup dan dirasa memang pas tepat, ya udah kita berangkat langsung ke sana. Nah itu sebenarnya proses, Kak. Jadi nggak ujuk-ujuk seperti ini. Saya di sini sudah ngebentuk sekitar 7 tahun. Ya alhamdulillah sih, walaupun nggak sebanyak Sukaharja 3 tapi ya sebeginilah adanya gitu kan. Tapi memang kan kalau itu terkait dengan masalah kesempatan, Kak. Kalau misalnya tadi Kak Rizwan lihat ada penghargaan dari nasional, kita punya sertifikat dari Kak Warga Jabar, Kak Dede Yusuf, terus dari Menteri Pendidikan juga ada Kak Muhajir Effendi waktu itu. Nah itu sebenarnya semuanya kesempatan dan alhamdulillah sih ya, kita bersyukur gitu. Ya memang kesempatan seperti ini nggak semua gugus depan punya gitu kan, sulit lah untuk merasa, tapi ya udah kita alhamdulillah bisa mendapatkan hal semacam ini, ya kita bersyukur banget gitu. Kan yang kayak begitu terkait juga sama anggaran kali kan? Nggak ujuk-ujuk, ada proses, ada tahapan yang akhirnya kita bisa seperti ini. Jadi orang tua juga percaya ini anak mau kita bawa kemanapun, insya Allah dia percaya. Nggak capek, Kak, jadi pembina plus jadi pelatih juga?